Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial cara melepas tangki bahan bakar, melepas fuel pump, dan juga melepas filter bensin serta rotak di sepeda motor Honda Versa. Masih bersama saya di Arsyada Channel, channel yang adminnya masih belajar namun dengan subscriber yang cerdas dan mempesona. Oke, langsung saja teman-teman. Untuk melepas tangki bahan bakar, silakan yang pertama teman-teman bisa melepas cover samping untuk sebelah kanan dan sebelah kiri. Ada 3 buah baut pengikat covernya, dan setelah cover terlepas kita naik ke atas untuk melepas baut 12 pengikat tangki dengan menggunakan kunci T12. Sebelum melepas tangki bahan bakar, silakan teman-teman bisa melepas selang bahan bakarnya terlebih dahulu dan juga melepas soket fuel pumpnya. Untuk melepas soket fuel pump, angkat tangki bagian belakang agar sedikit longgar untuk tangan kita masuk melepas soket fuel pumpnya. Oke, setelah tangki bahan bakar sudah kita lepaskan dari unit sepeda motor, kita akan melepas fuel pumpnya teman-teman. Untuk melepas fuel pump, silakan teman-teman bisa melepas 4 buah mur pengikat fuel pumpnya dengan menggunakan kunci T10. Sebelum kita melepas fuel pump ini, silakan teman-teman bisa memperhatikan, mengingat-ingat posisi pemasangan daripada plat penahan atau plat pengikat fuel pumpnya. Jadi untuk posisi platnya itu bisa diperhatikan dan diingat-ingat teman-teman. Kalau tidak diingat-ingat, nanti pas pemasangannya kita akan sedikit kebingungan. Jadi sekali lagi diingat-ingat untuk tata letak posisi dari plat penahan fuel pumpnya. Setelah 4 buah mur sudah kita lepaskan juga untuk plat penahan fuel pumpnya. Bisa satu persatu seperti ini, namun kalau sudah dilepas bisa disatukan kembali, karena nanti agar saat pemasangan itu kita tidak bingung. Setelah plat sudah kita lepas, keluarkan fuel pump dari dalam tangki bahan bakar. Selanjutnya untuk pengecekan area di dalam tangki apakah kotor atau ada air yang masuk di dalamnya, teman-teman bisa menggunakan lampu senter atau lampu flash HP. Pastikan untuk di bagian dalam tangki bahan bakar itu bersih, dan juga bensinnya juga harus bersih, tidak terkontaminasi oleh air ataupun karat. Lanjut lagi teman-teman, sekarang kita akan melepas selang bahan bakarnya. Untuk cara pelepasan selang bensin ini atau selang bahan bakar, caranya adalah dorong penguncinya ke depan, dan untuk bagian tengahnya itu ditekan ke bawah, kemudian selang baru kita cabut. Berikutnya kita akan melepas bagian fuel pumpnya atau bagian dalam fuel pumpnya. Nanti di bagian dalam ini ada filter bensinnya dan juga rotaknya. Untuk melepas bagian dalam fuel pump ini ada 4 pengunci teman-teman. Silakan keempat penguncinya dijembet atau ditarik keluar sehingga penguncinya itu terlepas. Sebelum kita tarik, ada 4 buah kabel yang harus kita lepas juga. Perhatikan untuk posisi dan juga letak dari kabelnya. Untuk mengingat-ingat bisa dicatat ataupun bisa difoto teman-teman sebelum kita cabut kabel-kabelnya. Untuk urutannya, sebelah kanan ada kabel warna hitam, sebelahnya ada kabel warna merah, kemudian kabel warna hijau, dan yang terakhir atau yang paling sebelah kiri itu ada kabel warna kuning. Setelah keempat kabel sudah kita lepas, selanjutnya kita tarik dan lepas bagian rotaks dari fuel pump sepeda motor Honda Versa ini. Beberapa komponen yang ada di dalamnya itu ada filter bensin atau saringan bensin. Untuk saringan bensinnya itu melingkar seperti ini teman-teman. Jadi filter bensinnya itu tertutup, berada di dalam.
Ini bentuk dari filter bensinnya teman-teman. Sepertinya sudah kotor karena warnanya juga hitam, dan ada juga kotoran-kotoran yang menempel di filter bensinnya atau saringan bensin ini. Oke, untuk melepas filter bensin atau saringan bensinnya, teman-teman tinggal cabut aja teman-teman ke atas. Tidak ada kuncinya teman-teman, langsung tarik aja ke atas seperti ini. Setelah filter bensin atau saringan bensinnya sudah kita lepas, nanti kita bersihkan untuk filter atau saringan bensinnya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat untuk bentuk dan juga susunan dari fuel pump sepeda motor Versa ini. Saat pelepasan, perhatikan untuk bagian sealnya itu masih terpasang teman-teman. Kemudian kita coba untuk mencuci atau membersihkan filter bensin atau saringan bensinnya. Ini lumayan sudah cukup kotor teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen mengetahui ataupun pengen mencuci saringan atau filter bensinnya, bisa melakukan cara ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan melepas rotak dari fuel pump sepeda motor Honda Versa ini. Untuk melepasnya, silakan teman-teman bisa melepas terlebih dahulu dua kabel rotaknya. Lepaskan soket dari kabel rotaksnya, kemudian silahkan tarik rotaksnya, tarik saja langsung teman-teman, dan nanti rotak akan terlepas. Ini adalah bentuk dari rotaks fuel pump sepeda motor Honda Versa. Di bagian ini ada saringannya juga teman-teman. Di bagian ini ada saringannya. Ini bentuknya teman-teman. Untuk filter bensin atau saringan bensinnya setelah kita cuci itu warnanya berubah sedikit agak kecoklatan teman-teman, tidak sehitam tadi sebelum kita cuci. Ini hasil setelah kita cuci teman-teman. Untuk pemasangan rotaksnya teman-teman bisa memperhatikan lubang yang ada di bagian bawah tubuh fuel pump. Lubang ini teman-teman, lubang ini, bukan yang ini, tapi yang di bawah ini, itu nanti yang dapatnya bagian rotaks yang ada filternya atau ada saringannya. Yang ini yang ada hitam-hitamnya nanti masuknya ke bagian yang paling bawah, bukan di sini ya teman-teman, bukan di sini, tapi di bagian bawah. Sebelum rotak dimasukkan atau dipasang, silakan diawali dengan memasukkan dua buah kabel rotaksnya terlebih dahulu. Kita masukkan terlebih dahulu kabel rotaksnya seperti ini teman-teman. Setelah kedua buah kabel sudah dimasukkan, nanti ditahan rotaksnya terlebih dahulu teman-teman. Kemudian pasang bagian ini yang ada filternya, luruskan dengan lubang tadi yang sudah saya tunjukkan tadi yang ada di bawah lubangnya. Setelah lurus, kita tinggal tekan saja rotak ke bawah atau dorong saja rotaknya. Silakan rapikan kabel-kabelnya teman-teman. Ini ada tempat untuk penahan kabelnya, masukkan semua kabel ke tempat penahan kabelnya. Ini sudah kita jadikan satu seperti ini teman-teman. Berikutnya kita akan memasang kembali untuk bagian atas fuel pumpnya. Sebelum dipasang, perhatikan untuk bagian rotaks ini teman-teman, ada ring dari plastik dan juga seal. Pastikan untuk kedua buah benda ini, ring plastik ini dan juga sealnya sudah terpasang. Ini dipasangnya seperti ini teman-teman. Kemudian setelah ring plastik dan juga sealnya sudah terpasang, silakan pasang kembali untuk filter atau saringan bensinnya. Untuk saringan bensin pemasangannya tinggal dimasukkan seperti ini teman-teman. Oke, setelah filter dan juga sealnya sudah kita pastikan terpasang semua, pasang bagian atas fuel pumpnya, kita satukan lagi, kita pasang jadi satu seperti ini teman-teman. Luruskan bagian penguncinya, ada 4 pengunci, luruskan seperti ini,
setiap penguncinya harus sudah lurus semua teman-teman. Kalau sudah lurus semua, silakan kita bisa menekannya seperti ini sehingga ada bunyi klik yang menandakan bahwa pengunci sudah masuk ke tempatnya. Kemudian setelah fuel pump sudah menyatu, sudah terpasang semua seperti ini, pasang kembali untuk keempat buah kabel yang tadi sudah kita lepas. Oke, kita awali untuk pemasangan kabelnya dari sebelah kiri. Ada kabel yang warna kuning, kemudian di sebelahnya ada kabel warna hijau, dan sebelahnya lagi, sebelah kanannya hijau, ada kabel warna merah. Kemudian sebelah merah ada kabel warna hitam. Kemudian untuk memastikan agar kabel sudah terpasang masuk dengan sempurna, dengan kencang, kita bisa menggunakan obeng min kecil untuk mendorong sekun daripada kabelnya. Yang terakhir, teman-teman bisa merapikan kabel-kabelnya dan periksa kembali untuk keempat pengunci, apakah ada yang patah atau ada yang belum mengunci dengan baik. Oke teman-teman, untuk pembongkaran dan pemasangan daripada komponen fuel pump Honda Verza ini sudah selesai. Sekarang kita pasang ke tangki bahan bakar. Untuk tangki sepeda motor Honda Verza di video ini, dari dalamnya itu masih bersih teman-teman, tidak ada air dan juga tidak ada karat. Tapi untuk filternya tadi bisa teman-teman lihat warnanya sudah hitam. Apalagi kalau yang di dalam tangkinya itu ada air atau ada karatnya. Bisa dibayangkan. Untuk pemasangan fuel pump ke tangki bahan bakar, terlebih dahulu silakan teman-teman bisa mengecek seal fuel pumpnya. Pastikan untuk seal tidak terjepit atau tidak lepas dari tempatnya. Oke, di sini tadi seperti di awal, untuk plat penahan fuel pumpnya itu bisa diingat-ingat posisinya, atau kalau bisa jangan dipisahkan, karena biasanya untuk pemasangan kedua plat ini bisa membuat kita sedikit bingung teman-teman. Makanya tadi di awal untuk plat ini jangan dilepas semua, atau paling tidak kita mengingat-ingatnya agar saat pemasangan itu tidak terjadi kebingungan. Oke, untuk pemasangannya bisa langsung seperti ini teman-teman, atau bisa terpisah satu demi satu platnya, atau bisa langsung dijadikan satu seperti ini. Kemudian kita pasang platnya, luruskan dengan 4 buah baut. Kemudian setelah baut sudah masuk semua, silakan pasang ke 4 mur 10 yang tadi sudah kita lepas. Gunakan kunci T10. Lanjut lagi untuk memasang tangki bahan bakar ke unit sepeda motor. Untuk pemasangan tangki bahan bakar di sepeda motor atau di unit sepeda motor, silakan teman-teman bisa memperhatikan karet bulat yang menempel di rangka agar masuk ke dudukan sebelah kanan dan kiri di tangki bahan bakar. Nanti setelah lurus tinggal didorong ke depan. Pasang kembali untuk soket fuel pumpnya dan juga selang bahan bakar yang ke throttle body. Setelah soket fuel pump dan juga selang bahan bakar sudah terpasang, kita mundur ke belakang teman-teman untuk memasang baut 12 pengikat tangki di bagian belakang. Pasang baut 12 ini dengan menggunakan kunci T12. Dan yang terakhir silakan pasang kembali untuk cover-covernya. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.